Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 1 ya, Pak Faik cintai karena Allah. Ahlan wa sahlan, ketemu lagi dengan Pak Faik ya di hari Senin ini. Dan kita insya Allah akan kembali melanjutkan pembelajaran kita ya, masuk ke pelajaran 13. Ada gambar di samping. Di halaman 61 tentang adab terhadap sesama muslim. Ya, adab terhadap sesama muslim. Nah, Pak Faik, kan kita sudah ada pelajaran adab Islam nih ya. Kenapa kok ada pelajaran adab terhadap sesama muslim lagi di pelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, adab terhadap sesama muslim termasuk dari ya rangkaian pembelajaran dasar Islam ya teman-teman semua. Karena dengan adab terhadap sesama muslim itu bisa saling saudara ya, saling merekat ya, bisa saling tolong menolong ya dalam kehidupannya. Oleh karenanya adab terhadap sesama muslim termasuk dalam pendidikan agama Islam. Karena agama Islam itu merupakan agama yang penuh dengan akhlak dan adab yang baik. Kita mulai dengan tolong menolong. Nah, tolong menolong. Kaum muslimin adalah saling bersaudara. Mereka bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, niscaya anggota tubuh lainnya pun merasakan sakit. Oleh karena itu, di antara sesama muslim harus saling menolong dan bersikap peduli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Teman-teman semua yang Bapak cintai karena Allah, seorang muslim itu harus merasa peduli terhadap muslim yang lainnya. Bahkan kalau kita melihat saudara muslim kita ada yang kesusahan, ada saudara muslim kita yang sedang membutuhkan, mereka kita harus membantunya teman-teman. Dan juga ketika kita melihat saudara muslim kita ada yang mungkin ditimpa bencana, ada yang mungkin diserang oleh musuh, kita juga harus ya merasakan sakitnya, ya merasakan rasa kasihan terhadap saudara muslim kita yang Allah uji dengan ujian tersebut. Oleh karenanya, seperti tadi disebutkan, muslim itu seperti anggota tubuh. Kalau misalnya ada anggota tubuh yang sakit, ya ada kaum muslimin ya di penjuru dunia yang lain ya atau di tempat yang lain yang merasakan kesakitan, merasakan musibah, maka yang lainnya pun ikut merasa sakit teman-teman ya, ikut merasakan prihatin, ikut merasakan kasihan terhadap muslim tersebut. Itu disebut sebagai satu tubuh. Muslim itu bagaikan satu tubuh ya. Bisa kalian ya kan badannya sakit, panas ya, atau pusingnya di kepala, yang lain juga ikut sakit ya kan. Ya, sama seperti itu. Nah, seperti kita lihat sekarang ya, ada muslim kita yang lagi diserang di Palestina, di Yaman ya, di Suriah, kita juga merasakan sakit ya, kasihan dengan kaum muslimin sana yang senantiasa dibom ya, dihancurkan rumahnya ya, hilang orang tuanya ya, akhirnya mereka pun kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya. Itu kita kasihan dengan mereka. Nah, itu diantaranya. Dan kita harus menolong mereka dengan apa? Dengan kita memberikan infak, memberikan sedekah kepada mereka ya, memberikan bantuan berupa makanan atau yang lainnya kepada mereka melalui orang-orang yang mengirimkan bala bantuan ke sana. Ya, di negeri kita pun juga seperti itu. Kalau ada saudara muslim kita yang terkena bencana, ya, ada yang terkena gempa bumi, ada yang terkena gunung berapi meletus, kita juga harus membantunya. Ya, oke. Kita mulai dari kisah khalifah yang sangat mulia, khalifah kedua dan umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau merupakan pemimpin yang sangat adil, kemudian pemimpin yang sangat tegas, juga pemimpin yang sangat cerdas ya, tegas, cerdas dan adil ya. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Dalam kisahnya satu malam Umar bin Khattab ini ya, seperti yang teman-teman lihat di halaman 62 ya, itu beliau suka berpatroli ya. Bayangkan presiden pada waktu itu ya, beliau yang berpatroli teman-teman semua, bukan polisinya ya. Apa zaman Umar tidak ada polisi? Bapak ada polisinya ya. Umar punya polisinya ya, punya polisi, punya tentaranya ya, punya. Tapi yang berpatroli pada waktu itu khalifah tersendiri ya, pemimpinnya tersendiri yang yang berpatroli. Masya Allah, bayangkan teman-teman semua. Zaman sekarang mana kita lihat ya pemimpin yang berpatroli melihat rakyatnya langsung di malam hari, di malam hari, ketika rakyatnya sedang tidur. Nah, seperti biasa Umar ketika malam dia berpatroli melihat keadaan rakyatnya yang sedang beristirahat. Nah, kemudian dari kejauhan dia melihat rumah yang sedang ya nampak seperti sedang memasak ya, ada rumah yang sedang masih menyala dan di dalamnya sepertinya ada orang yang sedang memasak. Namun di rumah tersebut juga terdengar suara tangisan anak-anak ya. Ada 3 anak yang sedang menangis pada waktu itu di sebuah gubuk di ujung kota ya, kota Madinah pada waktu itu ya. Jadi ada rumah gubuk seperti itu teman-teman semua ya, rumah yang sederhana. Dalamnya ada yang sedang menyala yaitu api ya. Yang sedang ada orang tua, yang ada seorang ibu yang sedang memasak dan terdengar suara anak-anak yang sedang menangis ya, yang sedang menangis. Akhirnya didatangin oleh Umar, diketuk pintunya ya, beliau mengucapkan salam dan benar saja ada seorang ibu yang sedang memasak ya, dan anak-anaknya yang tadinya sedang menangis akhirnya lama-kelamaan anak tersebut mungkin karena kelelahan dengan nangisnya mereka tertidur. 3 anak tersebut tertidur karena terlalu lama menangis. Ditanya oleh Khalifah Umar ya, mengapa anak-anakmu menangis wahai ibu ya? Kata sang ibu menjawab, mereka menahan lapar wahai Khalifah ya, sampai tertidur. Loh, Khalifah kaget, kok bisa seperti itu ya. Dan Umar pun bertanya dengan yang dari tadi dimasak oleh ibu tersebut, lalu apa yang di dalam tungku tersebut yang kau masak ya, di dalam periuk ya, periuk itu maksudnya tungku ya, yang kau masak itu apa? Kok lama sekali? Kata Umar, kenapa tidak matang-matang? Khalifah pun terheran-heran ya. Umar bingung. Kata ibu tersebut, aku hanya memasak air ya, aku tidak punya makanan. Akhirnya aku biarkan ya, mereka mendengar aku memasak ya, hingga mereka tertidur karena saking lamanya ya, jawab ibu tersebut. Akhirnya Khalifah pun merasa kasihan dengan rakyatnya ya, kasihan dengan rakyatnya tuh. Bayangkan saja ya, malam-malam ya, ada anak yang menangis ya, menahan lapar tersebut ya, berpura-pura memasak ya, padahal tidak ada yang dimasak ya teman-teman. Tentunya Khalifah pun sangat terpukul ya, ada rakyatnya yang masih tidak mendapatkan makanan di malam hari. Akhirnya Umar pun langsung sedih mendengarnya dan ia pun langsung pergi menuju gudang makanan. Dan sekali lagi teman-teman semua, bukan pengawalnya, bukan polisinya mengantarkan makanan, namun Umar sendiri yang bawa makanannya ya. Karena Umar adalah orang yang sangat besar. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah khalifah yang bertubuh besar ya, tingginya hampir 2 meter lebih teman-teman semua. Jika Umar menaiki kuda, maka kakinya itu menyentuh tanah teman-teman. Masya Allah ya. Nah, akhirnya Umar sendiri yang bawa makanannya menuju rumah wanita tadi ya, dibuka olehnya ya, tutup panci tersebut ya, kemudian dimasak makanan dalamnya ya, kemudian sisa makanan tersebut diberikan kepada ibu tersebut sebagai persediaan di kemudian hari. Nah, akhirnya ibu tersebut pun dibangunkan anak-anaknya dan makanan pun telah siap ya, ada di halaman 63 teman-teman lihat ya. Akhirnya makanan pun sudah siap dan anak-anak tersebut bangun dan makan dengan mereka pun berterima kasih kepada Khalifah Umar bin Khattab karena telah membantu dengan tulus dan memberikan makanan untuk mereka. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan pahala yang besar, kata ibu tersebut kepada
Umar bin Khattab ya. Itu adalah kisah Khalifah Umar bin Khattab ya, salah satu kisah singkat dari Khalifah Umar bin Khattab. Dan di waktu-waktu yang lain juga Umar bin Khattab juga seperti itu, teman-teman semua, melihat ada rakyatnya yang kesusahan, dia pun membantunya. Bahkan melihat ada rakyatnya yang curang pun ya, beliau langsung ya menegurnya dan membantunya ya. Nah, gitu. Itu Umar bin Khattab ya, Masya Allah. Tapi itu aja dari Pak Faik sementara ya pelajaran hari ini tentang ya suka menolong dari dan juga kisah Umar bin Khattab dalam menolong rakyat. Itu aja dari Pak Faik. Tidak ada tugas untuk hari ini ya. Jazakallah khair, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.